Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, menjelang akhir penugasan saya sebagai guru besar pada tanggal 31 Agustus 2024, saya mengenang pidato pengukuhan guru besar pada tanggal 26 Januari 2008. Kenangan 16,5 tahun silam ini setidaknya mengingatkan janji jabatan saya. Janji yang saya ucapkan di hadapan institusi dan umum dalam teks ringkasan dari buku tersendiri berjudul Integritas Fitoteknologi dalam Sanitasi Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Seluruh materi termasuk video saat itu adalah properti institusi. Namun, sebagai karya ilmiah, teks dimaksud adalah untuk personal. Karena itu, teks 16,5 tahun itu saya ucapkan pada saat ini sesuai dengan maksud awal untuk mengenang dan mengingatkan janji jabatan. Setelah selesai mengikuti orasi janji saya ini, silahkan perbandingkan dengan implementasinya yang dapat diikuti pada video Tapak Ilmu Profesor Tapak 1 sampai dengan Tapak 11 dan selengkapnya pada kanal ini. Hasil kenangan dan pengingat itu tertuang dalam video yang saya bagikan melalui kanal YouTube saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Senat, Ketua dan anggota Dewan Penyantun, pimpinan dan seluruh anggota institut di lingkungan ITS, pejabat sipil, Polri dan TNI, undangan sekalian dan keluarga. Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Terima kasih kepada Senat ITS atas penyelenggaraan rapat terbuka pengukuhan guru besar. Terima kasih kepada para hadirin sekalian atas penghargaan kehadiran pada acara ini. Hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya mengenalkan identitas jabatan Guru Besar Ilmu Sanitasi Lingkungan dan Fitoteknologi. Fitoteknologi telah dimanfaatkan manusia pada 3000 tahun sebelum Masehi, namun menjadikannya tanpa batas waktu dengan integrasinya ke dalam sanitasi lingkungan. Untuk mengukur pengembangannya diperlukan platform keilmuan. Karena itu, kata ilmu menyertainya
yang sekaligus mencirikan komitmen jabatan yang dipercayakan kepada saya. Sebagai pelaksanaan komitmen itu, pidato profesor berjudul Phytotechnology Integrity in Environmental Sanitation for Sustainable Development telah dipublikasikan tingkat internasional. Keseluruhannya diterjemahkan pada naskah yang tersedia. Hanya satu pesan di dalamnya, ialah mempromosikan fitoteknologi, yaitu pendayagunaan tumbuhan untuk penyelesaian masalah lingkungan dalam perspektif teknologi sanitasi lingkungan. Pesan itu untuk mengingatkan pentingnya teknologi proses alamiah dan mengedepankan keberartian manajemen materi secara daur ulang. Pesan itu berisi 7 pokok kajian, yaitu 1. Fitostruktur, istilah umum ruang terbuka hijau RTH, dan 2. Fitoproses, yaitu proses yang dikerjakan tumbuhan. Keduanya menjadi dasar kajian 3. Manajemen sumber air, 4. Pengolahan limbah dan sejenisnya, 5. Pemulihan kualitas lingkungan, 6. Pencegahan dampak bencana alam, dan 7. Indikator proses pengolahan berikut penjaminan kualitas produk dan tumbuhan itu sendiri. Kata bijak, ilmuwan banyak meneliti tetapi sedikit bicara. Kulminasi karya itu merupakan akumulasi penelitian selama 20 tahun dan akan saya sampaikan dalam orasi 20 menit ke depan. Sebagai pelengkap visual, saya sertakan secara bersamaan tayangan poster. Hadirin yang saya hormati, pokok kajian pertama adalah RTH sebagai fitostruktur untuk menjaga infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi. Hal ini memperkaya fungsi RTH untuk mengatasi pemanasan global dan fungsi lain RTH. Fitostruktur mencakup tatanan luas RTH dan sebaran RTH. Tatanan luas RTH secara tradisional dan peraturan pemerintah serta literatur internasional adalah berdasar persentase luas kota. Secara umum, luas RTH adalah berkisar antara 20% sampai 40% luas kota. Metode baru dikembangkan berdasar jumlah penduduk menggunakan kesetaraan penggunaan air. Intinya, manusia memerlukan reservoir air untuk konsumsi hidupnya dan reservoir karbon dioksida untuk menampung buangannya. Reservoir karbon dioksida itu adalah RTH. Dalam kesetimbangan ekosistem kota, diperoleh satuan luas RTH adalah semakin kecil dengan meningkatnya jumlah penduduk. Contoh diberikan untuk beberapa kota di Jawa pada tabel luas ruang terbuka hijau.
Metode itu menyampaikan pesan penting bahwa luasan RTH tidak dapat digeneralisasi dan diatur untuk semua kota, kecuali sebaran RTH. Makna praktis pengaturan luas RTH itu adalah luas. Jika kita dapat membangun rumah bertingkat karena keterbatasan lahan, maka dapat pula menanam tumbuhan daun berlapis untuk memenuhi kebutuhan satuan luas RTH. Sesuai tabel, sebutlah 18 meter persegi per jiwa. Tatanan sebaran RTH tidak masuk dalam peraturan, padahal ini yang semestinya penting. Tatanan ilmiah menyarankan bahwa sebaran RTH mengikuti kondisi alamiah. RTH didistribusikan sepanjang sungai dan lahan basah. Selain itu, RTH didistribusikan membujur lintasan sinar matahari, sehingga arah utara selatan adalah lebih baik dibanding arah timur barat dan arah lainnya. Tatanan sebaran RTH tersebut adalah untuk memaksimalkan penyerapan karbon dioksida, mengendalikan suhu lokal, dan kontribusi pelambatan pemanasan global. Secara khusus adalah kondisi topografi kota yang mengatur distribusi RTH lebih luas di dataran tinggi daripada dataran rendah. Sebagai contoh, kota Surabaya diketengahkan gambar fitostruktur berdasar topografi. Tatanan ilmiah itu memperkuat pemikiran tradisional dan praktik konvensional bahwa penghijauan di dataran tinggi adalah untuk memaksimalkan resapan air hujan ke dalam tanah. Penempatan itu juga memaksimumkan ketersediaan air tanah dan menekan limpasan air hujan di permukaan lahan untuk mengurangi daerah banjir. Hadirin yang saya hormati, pengaturan fitostruktur adalah penting dan diperlukan untuk manajemen kuantitas lingkungan. Sedangkan manajemen kualitasnya merupakan pokok kajian kedua, yaitu fitoproses atau fitoremediasi. Istilah fitoproses digunakan untuk pemanfaatan tumbuhan dalam penyelesaian berbagai masalah pengolahan sumber, seperti sumber air, air limbah, dan lindi. 8 ragam fitoproses tersedia yang mencakup perpindahan dan transformasi kontaminan mulai dari bagian akar, masuk ke dalam bagian batang, daun, sampai keluar udara, atau sebaliknya. Intinya, tumbuhan mampu mengendalikan kontaminan, baik yang datang melalui akar dalam bentuk larutan maupun daun dalam bentuk gas. Juga tumbuhan melakukan proses pengendalian kontaminan melalui mekanisme transpirasi, terutama musim kemarau dan payung air hujan saat musim penghujan. Deskripsinya diketengahkan pada gambar ragam
fitoproses. Hadirin yang saya hormati, tumbuhan sebagai payung hijau mampu menjalani filsafat Jawa mendem jero, yaitu melindungi lahan tercemar dari hujan sekaligus memulihkannya. Tumbuhan juga mampu mikul dhuwur, yaitu menonjolkan manfaat lahan hijau tidak tercemar untuk menampung air hujan sebagai berkah siklus hidrologi. Filsafat ini
mengharuskan pokok kajian ketiga, yaitu manajemen sumber air. Bermula dari penguapan air laut, maka penguapan tersebut adalah proses alamiah pengolahan air laut menjadi air tawar dan diberikan cuma-cuma. Fitoteknologi dikombinasikan dengan ekohidrologi adalah upaya untuk mengurangi intensifikasi teknologi manusia dan sekaligus memperlama waktu tinggal air di daratan. Di samping menyimpan air, kualitas air dapat diperbaiki melalui fitoproses. Contoh penerapannya diketengahkan pada gambar fitoteknologi perlindungan sumber air. Daerah tropika, fluktuasi musim berlangsung 2 kali setahun, menghasilkan volume besar sumber air pada musim hujan dan volume kecil sumber air pada musim kemarau. Apabila daerah tidak mempunyai cukup luasan RTH yang menunjukkan volume simpanan air tidak memenuhi neraca air tahunan, maka hasilnya adalah kekurangan air pada musim kemarau dan banjir musim penghujan. Kecukupan luas RTH setara reservoir air memerlukan kajian indeks pompa tumbuhan yang diukur berdasarkan serapan air oleh tumbuhan harus lebih besar dari penguapan air oleh udara dan disertai laju pertumbuhan tumbuhan yang rendah. Ilustrasinya diketengahkan pada gambar indeks pompa tumbuhan. Sebagai tambahan informasi kuantitatif, penelitian yang saya lakukan untuk beberapa tumbuhan air maupun terestrial, sejauh ini diketahui indeks pompa tumbuhan dapat mencapai tingkatan 8. Artinya, jika udara mampu menguapkan 1 liter, maka tumbuhan mampu menyerap 8 liter. Makna praktisnya adalah kekuatan penyerapan air oleh tumbuhan itu dimanfaatkan untuk mengumpulkan air dalam reservoir tanah, terutama penting di daerah hulu suatu daerah. Hadirin yang saya hormati, pokok kajian keempat adalah pengolahan limbah dan sejenisnya. Indeks pompa tumbuhan adalah berguna untuk memilih jenis tumbuhan, terutama untuk sanitasi setempat yang diterapkan pada sebidang lahan tumbuhan dan di mana ketinggian muka air tanah adalah tinggi. Kajian terhadap 6 jenis tumbuhan, yaitu bayam, kacang tanah, rumput gajah, nyamplung, ketapang, dan mengkudu, memperlihatkan tumbuhan mengkudu sebagai pompa tumbuhan sebenarnya dan cocok untuk diterapkan pada bidang lahan tumbuhan. Kembali sejenak kepada sumber air, maka prospek indeks pompa tumbuhan untuk pengolahan sumber air adalah penerapan RTH pesisir. Tumbuhan yang adaptif terhadap garam laut seperti mangrove dapat berperan untuk kontrol hidrolik dan imobilisasi garam. Dengan cara itu, maka air tawar daratan dapat diamankan. Jadi, RTH pesisir merupakan penghalang kontaminan dan mengamankan ketersediaan air tawar secara berkelanjutan. Ilustrasinya diketengahkan pada gambar fitoteknologi pesisir.
fitoteknologi dapat diarahkan untuk pengolahan air limbah perkotaan dan industri. Perhatian khusus diberikan kepada limbah organik bersifat sulit terurai biologis karena dapat bertahan lama di lingkungan. Kesulitan itu dapat dimudahkan dengan bantuan eksudat tumbuhan, yaitu zat organik buangan tumbuhan, seperti halnya buangan manusia, yang menjanjikan dapat menghasilkan limbah organik mudah terurai biologis. Fakta tersebut menunjuk fitoteknologi dapat diterapkan mendahului proses mikrobial pengolahan limbah. Ilustrasinya diketengahkan pada gambar fitoteknologi pengolahan air limbah. Di samping air limbah, tempat pembuangan sampah semestinya memerlukan sabuk hijau. Jumlah sampah terbuang harus dikonversi dahulu menjadi setara jumlah penduduk. Selanjutnya, sabuk hijau ditetapkan menggunakan prinsip sama dengan penetapan luas RTH. Berkaitan dengan fasilitas tempat pembuangan sampah, maka lindi sampah dapat diolah tumbuhan untuk pengambilan kontaminan. Akhir-akhir ini, program pengomposan dalam manajemen sampah diintensifkan di banyak kota besar Jawa. Program mempromosikan penggunaan kompos dan mengajak partisipasi aktif masyarakat dan menyiapkan insentif bagi pengguna dan produsen untuk menggunakan kompos. Dalam jangka ke depan, untuk tujuan industrialisasi kompos diperlukan penjaminan kualitas sehingga kompetitif dalam pemasarannya. Untuk itu, diperlukan sepasang indeks kematangan dan stabilitas kompos. Kompos matang dicirikan oleh rasio karbon nitrogen kurang dari 14 sesuai dengan stabilitasnya. Sebagai revaluasi indeks kematangan kompos konsensus internasional sebesar kurang dari 20. Perihal ini diketengahkan pada gambar fitoteknologi produksi kompos. Hadirin yang saya hormati, pokok kajian kelima adalah pemulihan kualitas lingkungan. Pada saat berhadapan dengan masalah tempat tercemar dalam pelaksanaan manajemen sampah, sanitasi, dan lingkungan umumnya, maka fitoremediasi menawarkan potensi tumbuhan untuk memulihkannya. Dalam praktik, fitoremediasi tempat yang dipulihkan dapat digunakan kembali untuk tempat sebelum tercemar atau maksud penggunaan lainnya. Secara khusus adalah lahan bekas tempat pembuangan sampah yang harus menjalani rehabilitasi. Fitoremediasi untuk perairan tercemar, tanah tercemar, dan sedimen tercemar telah berkembang dan didokumentasikan dengan baik, dan prosesnya adalah sama dengan proses pengolahan limbah. Sebagai contoh diilustrasikan pada gambar fitorestorasi kualitas air sungai.
Penelitian mengenai kemampuan tumbuhan untuk mengolah media lingkungan tercemar juga telah dilakukan secara intensif. Semuanya dapat diadopsi untuk rehabilitasi lahan bekas pembuangan sampah dan tempat-tempat tercemar lain. Hadirin yang saya hormati, pokok kajian ke-6 adalah pencegahan dampak bencana alam. Tumbuhan mampu bertindak sebagai tumbuhan korban dalam menghadapi terjangan gelombang setara tsunami. Indonesia menjadi salah satu negara di mana telah mengalami bencana alam tersebut dan secara prospektif adalah potensial mengalami hal serupa. Perhatian terhadap bencana alam yang penuh ketidaktentuan, maka pendekatan pencegahan adalah menekan dampak kejadian. Untuk diketahui, berdasar Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangru Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, buku rinci bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam lampiran 3, disebutkan perlunya daerah penyangga selebar 500 meter. Namun, berdasarkan model hidrolika karya ilmiah ini, disarankan perlunya bentang aman RTH sebesar 1 km tegak lurus garis pantai guna mengeliminasi tinggi gelombang setingkat bencana tsunami Aceh. Ilustrasi model diketengahkan pada gambar fitoteknologi perlindungan bencana tsunami. Tentu saja, luasan RTH seharusnya mencakup sepanjang pantai untuk pertimbangan keamanan pencegahan dampak. Ukuran RTH sebesar itu bisa saja hancur ketika terjadi tsunami, dan tumbuhan itulah yang dikorbankan daripada mengorbankan manusia. Hadirin yang saya hormati, pokok kajian ke-7
adalah indikator proses pengolahan beserta penjaminan kualitas produk. Analog terjangan gelombang pada tumbuhan, maka paparan bahan kimia dan sejenis pada tumbuhan dapat memberi efek negatif yang dikaji dalam ekotoksikologi tumbuhan, fitotoksikologi. Contoh disajikan untuk fitotoksikologi zat organik terhadap tumbuhan air eceng gondok. Diperoleh fakta bahwa zat organik memberi efek perlambatan pertumbuhan jumlah dan luas daun. Sebagai tips praktis, jika kita melihat tumbuhan eceng gondok rata-rata kerdil atau kurus, maka air tempat pertumbuhannya mengandung banyak zat organik. Padahal eceng gondok juga berkemampuan tinggi mengolah air limbah, dan apabila tumbuhan tersebut tumbuh kerdil, maka menandakan tumbuhan itu mengandung zat organik beracun. Hasil serupa diperlihatkan pada gambar fitotoksikologi pengolahan lindi sampah. Fakta tersebut menandai tumbuhan dapat berfungsi sebagai prosesor limbah sekaligus indikator tingkat kualitas limbah. Hasil penelitian baru menyangkut dua parameter pengolahan air limbah dalam sebidang lahan tumbuhan. Parameter pertama adalah kapasitas luas daun yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah lepasan air limbah dan lahan pengolahan. Parameter kedua adalah tingkat kualitas zat organik untuk mengukur penurunan kapasitas luas daun itu. Keuntungan tambah adanya dua parameter tersebut adalah untuk penetapan jenis air limbah yang dapat diolah tumbuhan. Fitotoksikologi sangat diperlukan dalam penjaminan kualitas produk. Kompos hasil pengolahan sampah dapat mengandung beberapa logam berat, dan karenanya kompos memerlukan uji fitotoksikologi guna mendapatkan kompos yang aman bagi tanaman. Jadi, kompos tidak hanya dinilai berdasarkan kematangannya, tetapi juga berdasar sifat toksisitasnya. Kajian prediktif bahaya zat kimia terhadap pertumbuhan-tumbuhan telah intensif dilakukan dalam merespons peningkatan pencemaran lingkungan. Beberapa studi juga menyatakan potensi tumbuhan untuk menekan bahaya zat kimia. Pernyataan terakhir itu untuk menjawab pertanyaan umum, apakah aman mengkonsumsi tumbuhan pengolah limbah? Jawaban ringkasnya adalah fitoproses yang diperkuat dengan hasil kajian fitotoksikologi yang tidak hanya menjamin kualitas produk, juga penjaminan kualitas tumbuhan. Hadirin yang saya hormati, tinjauan di atas menunjukkan peranan fitoteknologi sebagai bagian integral
dalam sanitasi lingkungan. Integritas fitoteknologi terutama menyiapkan teknologi berbasis alam untuk menyetimbangkan teknologi buatan manusia dengan memusatkan kemampuannya terhadap daur ulang materi dan nutrien. Penutupan jejaring materi adalah menjanjikan dalam upaya konservasi sumber daya lingkungan. Kesemuanya menawarkan metode pencegahan terhadap kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas kehidupan manusia dan bencana alam, dan juga menawarkan temuan-temuan baru bagi ilmu terapan secara multidisiplin dan multiguna pembangunan berkelanjutan. Hadirin yang saya muliakan, demikianlah hasil karya ilmiah yang dapat dibuat berkat karunia ilmu, proses, dan izin Allah. Karena itu, saya panjatkan puji syukur atas segala anugerahnya, dan semoga saya tidak akan pernah berhenti mensyukurinya. Syukur itu saya wujudkan juga untuk sesama, melalui sikap alamiah kehidupan tumbuhan. Tumbuhan mengajarkan makin optimal faktor lingkungan pendukung hidupnya, makin merunduk kerimbunan daunnya. Tumbuhan juga mengajarkan proses kehidupannya berjalan timbal balik, yaitu menerima makanan dari lingkungan dan mencernanya untuk mendukung kesehatan lingkungannya. Keduanya menjadi contoh bagi saya. Semoga selalu dijauhkan dari sombong diri, ilmu, dan jabatan, serta selalu didekatkan dengan terima kasih kepada siapa saya mendapatkan manfaat yang tersusun kronologis berikut ini. Kepada ibu dan bapak tercinta, atas kombinasi kelembutan dan kedisiplinan pendidikan, saya sampaikan penghargaan spirit profesor kepada ibu di pusaranya dan kepada bapak. Penghargaan tinggi disampaikan kepada yang tercinta, kakak dan adik-adik sekandung beserta keluarganya, diantaranya hadir mewakili bapak. Kepada para guru sejak taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, atas pembekalan kemampuan ilmiah, saya sampaikan penghargaan tinggi kepada para guru saya. Kepada yang saya cintai, kedua orang tua mertua, atas dorongan kemajuan pendidikan, saya sampaikan penghargaan tinggi di pusara keduanya. Penghargaan sama juga disampaikan kepada yang saya cintai, kakak-kakak ipar beserta keluarganya, diantaranya hadir di sini. Penghargaan spesial untuk yang tercinta, istri dan anak kedua yang mampu mengilhami pengembangan keilmuan. Secara khusus, saya percayakan penghargaan putra mahkota keahlian kepada anak pertama tercinta karena kemampuan akademik dan kesetiaan menjadi penerus keahlian bertepatan dengan bulan pertama pengabdiannya pada dunia pendidikan
dan bulan ulang tahunnya ke-26. Kepada institusi pemerintah, badan-badan usaha milik negara, daerah, kota, dan swasta, serta perorangan, baik di dalam maupun luar negeri, atas kepercayaan asah ilmu dalam pembangunan fisik, saya sampaikan penghargaan tinggi melalui yang hadir di sini. Kepada lembaga ITS yang visinya menjiwai pengembangan keilmuan lingkungan yang saya tekuni. Karena itu, saya sampaikan penghargaan spirit ketaat azasan visi lingkungan. Secara khusus, penghargaan spirit otonomi keilmuan lingkungan saya sampaikan kepada Rektor, sekaligus Ketua dan para anggota Senat Komisi Guru Besar, beserta tim penilai jabatan fungsional dosen ITS, yang telah menjadi promotor saya. Kepada jurusan teknik lingkungan, terutama penghargaan tinggi, saya sampaikan kepada seluruh dosen dan terima kasih mendalam kepada seluruh karyawan, mahasiswa, dan alumni dimanapun berada. Kepada mitra ilmuwan di dalam dan luar negeri yang memperkuat keilmuan secara global, secara khusus, saya layangkan ucapan terima kasih tanpa batas kepada International Network for Scientific Information yang telah mempublikasikan pidato profesor. Kepada jajaran pimpinan beserta seluruh karyawan jurusan teknik lingkungan, FTSP dan BAUK ITS yang memproses promosi hingga penyelenggaraan sidang terbuka tanpa kekurangan apapun. Untuk semua itu, saya sampaikan terima kasih mendalam. Kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, tim penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen dan jajaran Departemen Pendidikan Nasional yang memproses promosi dan memberi kepercayaan dan penetapan guru besar ini, saya sampaikan penghargaan tinggi. Kepada para hadirin sekalian yang begitu sabar mengikuti acara pengukuhan sampai selesai, saya mengucapkan terima kasih mendalam. Kata bijak, salah satu ketakutan profesor adalah bila melakukan kesalahan. Maknanya, saya harus memohon maaf atas kekurangan yang ada. Menutup terima kasih dan maaf sekaligus membuka pintu harapan. Tumbuhan mengajarkan, tiap pangkasan tumbuhan sehat akan diikuti pertumbuhan tunas-tunas baru yang menjadi contoh bagi saya untuk senantiasa tahan uji dalam menghadapi berbagai masalah dan pantang surut mengembangkan tunas keilmuan serta regenerasi tunas ilmuwan yang makin baik. Mengakhiri orasi, saya memohon doa para hadirin sekalian untuk kemudahan pelaksanaan tugas saya ke depan. Terlebih adalah agar saya tidak pernah terhenti memanjatkan doa ampunan dan perlindungan untuk menjalankan tugas kehidupan. Syukur alhamdulillah
Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.